Ketika kita bicara tentang memulai untuk investasi, ada beberapa opini yang berseberangan antara beberapa pakar. Yang pertama adalah jangan memulai investasi kalau modal masih kecil. Fokus perbesar income, dan ketika income sudah besar barulah berpikir untuk diinvestasikan. Dan ada pendapat kedua, yaitu mulailah dari modal kecil. Sisihkan income per bulan untuk investasi. Nanti compounding pelan-pelan akan jadi besar suatu saat nanti. Oke, sebelum masuk ke sana, saya akan bahas dulu. Kenapa sih kita itu harus investasi? Karena banyak kalimat berseliweran di sosial media mengatakan, kalau semua orang jadi trader, siapa yang jadi pegawai, siapa yang jadi ini, itu siapa yang masak, segala macam. Oke, saya luruskan di sini. Trading dan investasi itu berbeda. Dan memang benar, nggak semua orang itu bisa jadi trader. Tapi semua orang harus jadi investor. Untuk apa? Buat saya pribadi ada dua alasan. Yang pertama adalah sebagai pelindung diri kita dari inflasi. Nggak bisa dipungkiri ya, nilai uang itu terus melemah. Kalian bisa lihat contoh sederhananya, harga-harga barang pokok itu terus naik dari waktu ke waktu. Kalian bandingin deh, beras itu tahun lalu kalian beli harganya berapa, sekarang berapa. Ayam itu kalian beli tahun lalu harganya berapa, sekarang berapa. Atau kalian bisa tonton video saya yang sejarah perbankan dunia. Jadi kalau hanya menabung tanpa investasi, uang yang udah kalian cari susah payah selama ini itu akan terus tergerus nilainya. Dan suatu saat nanti ketika kalian mau ambil tabungan kalian, ya yang sudah susah payah kalian kumpulin sekian lama itu kalian tabung, itu nilainya udah nggak seperti dulu lagi. Misal deh gitu, ketika kalian mulai menabung, uang 10 juta itu bisa dipakai makan selama 5 bulan misalnya. Nah terus kalian tabung, suatu saat kalian sudah tua, kalian ambil, dan mungkin 10 juta itu hanya bisa buat makan 1 bulan karena inflasi. Tujuan investasi yang kedua itu adalah untuk mencapai tujuan finansial tertentu. Misal mempersiapkan dana untuk masa kalian pensiun nanti gitu. Atau misal juga kalian baru punya anak ya, bisa menabung untuk biaya pendidikan anak nanti di instrumen investasi, atau juga bisa untuk menabung persiapan kalian membeli rumah misalnya, dan lain sebagainya. Disinilah timbul pertanyaan, lah kalau tujuannya untuk mencapai tujuan finansial, kenapa harus diinvestasikan? Kenapa nggak ditabung aja? Kan toh ujung-ujungnya dipakai gitu kan. Di sini kembali ke fungsi pertama investasi, yaitu pelindung dari inflasi. Misal kalian nabung untuk pensiun tanpa investasi gitu, ketika kalian nanti pensiun, kalian ambil uangnya, buying power dari uang yang kalian tabung itu udah nggak akan sekuat dulu lagi. Justru uang kalian malah akan tergerus karena inflasi. Pendidikan anak, nabung rumah itu juga sama. Kalau kalian cuma nabung, sedangkan harga rumah itu terus naik dari waktu ke waktu, kalian tuh akan susah ngejarnya kalau hanya menabung tanpa investasi. Lalu juga masih banyak yang salah kaprah di sini menilai investasi ataupun trading itu menganggap sebagai jalan pintas atau tanda kutip cara cepat kaya. Lalu pertanyaannya, apakah bisa mendadak kaya dalam semalam dari berinvestasi? Jawabannya nggak mungkin. Tapi apakah bisa kaya tanpa berinvestasi? Jawabannya nggak bisa, hampir nggak bisa. Jadi investasi ini bukan jalan pintas menjadi cepat kaya ya, tapi jangan berharap kaya tanpa investasi. Lanjut, kenapa sih kita harus mendorong masyarakat Indonesia itu untuk berinvestasi? Jujur, jumlah investor di Indonesia itu masih kecil sekali. Banyak masyarakat kita yang bahkan masih belum paham investasi itu seperti apa, caranya gimana, daftarnya di mana. Bahkan banyak yang juga yang masih menaruh stigma negatif terhadap investasi pasar modal. Karena jujur banyak kasus seperti robot trading dan investasi bodong itu menyebabkan masyarakat yang belum terliterasi penuh secara finansial itu langsung mengecap investasi pasar modal sebagai penipuan maupun judi. Oke, sebagai gambaran ya, jumlah populasi Amerika Serikat di tahun 2023 yang berusia produktif antara 15 sampai 64 tahun itu ada 207 juta orang. Lalu jumlah investor di Amerika, baik investor aktif maupun pasif dalam berbagai aset ya, kayak pasar saham, baik secara langsung walaupun melalui reksadana, 401k maupun IRA, itu jumlahnya 145 juta orang. Yang berarti 70%-an dari masyarakat Amerika yang berusia produktif itu berinvestasi. Sedangkan di Indonesia ya, menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, di tahun 2023 jumlah penduduk Indonesia yang berusia produktif 15-64 tahun itu diperkirakan sekitar 194 juta orang. Lalu jumlah investor di Indonesia menurut data dari Kustodian Central Efek Indonesia atau KSEI di tahun 2023
jumlah investor di Indonesia, termasuk pasar saham, obligasi, reksadana, itu jumlahnya 11 juta investor terdaftar. Yang berarti hanya 5,67% dari jumlah populasi di Indonesia yang berusia produktif. Di Amerika tadi, jumlah penduduk berusia produktif yang berinvestasi itu 70%. Bayangkan, 70% versus 5,67%. Ini belum termasuk investor kripto ya. Kalau ditambah investor kripto, di mana menurut data dari Bapepti di tahun 2023 jumlah investor kripto di Indonesia itu 17 juta orang, di mana ini meningkat signifikan di awal tahun 2024 thanks to Bro Kalimasada and Bro Timothy Ronald and Akademi Kripto. Jadi jumlah investor yang sedikit ini juga yang mengakibatkan kenapa market cap IHSG atau bursa FI atau indeks harga saham gabungan di Indonesia secara keseluruhan itu masih kecil. Karena ya kalau semakin banyak dana yang masuk ke pasar modal kita, semakin banyak investor, market cap itu juga akan ikut semakin besar. Di tahun 2023, market cap pasar saham Indonesia itu secara keseluruhan berkisar antara 9.000 sampai 10.000 triliun rupiah. Ya tergantung fluktuasi kan naik turun. Jadi sebagai perbandingan ya, di bursa saham Korea, satu perusahaan aja yaitu Samsung, ya kalian udah pasti tahu perusahaan Samsung apa. Itu market cap-nya 6.000 triliun rupiah. Kebayang ya, jadinya di Korea satu perusahaan aja itu udah 60%-an dari total semua perusahaan yang ada di bursa efek Indonesia. Oke, kita lanjut. Memulai investasi perlahan dengan modal kecil atau fokus tingkatkan income agar hasil lebih besar. Kita mulai dari yang pertama, investasi modal kecil perlahan tapi pasti. Banyak yang percaya ya, memulai investasi dengan modal kecil, menyisihkan sebagian income tiap bulan itu langkah yang bijak. Karena ada filosofi ya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Tapi apakah benar nih cara terbaik untuk memulai investasi? Saya akan bahas pro dan kontranya. Pro yang pertama adalah kalian bisa langsung belajar dari pengalaman nyata, di mana ini nggak bisa dibeli dari apapun pengalaman nyata ini. Jadi dengan modal kecil kalian ini bisa langsung terjun dan mulai belajar memahami pasar tanpa resiko kehilangan modal yang besar. Karena di dunia investasi ini psikologi ini memainkan peran penting ya. Jadi dengan kalian mulai lebih awal dengan modal kecil, kalian ini bisa belajar untuk mengendalikan emosi ketika pasar itu naik turun berfluktuasi. Kalian juga bisa belajar menghadapi ketidakpastian seperti Black Swan event yang tidak terduga bisa muncul kapan aja. Seperti contohnya eskalasi di Timur Tengah yang membuat pasar kripto saham Amerika itu kemarin berdarah-darah. Tapi akhirnya kembali juga. Tapi ada satu hal yang jelas, investasi ini adalah permainan mental. Jadi gimana kita mengendalikan emosi ketika melihat angka di layar. Jadi pengalaman langsung di dunia nyata ini bakalan sangat berguna kalau untuk kalian ngembangin pemahaman tentang cara kerja investasi. Yang kedua adalah psikologis kalian pasti lebih terjaga. Kalian nggak akan ngerasa tertekan dengan risiko kehilangan modal atau uang yang besar. Jadi kalian bisa lebih nyaman dalam belajar menghadapi fluktuasi investasi. Yang ketiga adalah compounding effect. Jadi ya walaupun kecil, efek compounding atau biasa orang awam sebut tuh bunga berbunga atau compound interest itu tetap berlaku. Contohnya ya, kalian anggap mulai investasi dengan modal 10 juta rupiah. Dan kalian dapat gain 10%, yaitu berapa? 1 juta. Jadi uang kalian dari 10 juta itu berkembang jadi 11 juta. Lalu kalian investasikan lagi, kalian compound. Modal 11 juta, kalau dapat gain 10% lagi, itu gainnya udah nggak 1 juta lagi, tapi jadi 1,1 juta dan seterusnya. Jadi memulai investasi lebih dini itu bisa ngasih kalian waktu yang lebih lama untuk investasi kalian tumbuh. Sekarang kita masuk ke kontranya. Kontra yang pertama adalah gain atau pertumbuhan modal itu terbatas. Jadi karena modal kalian kecil, hasil yang kalian peroleh di awal tuh cenderung lambat atau mungkin nggak terasa signifikan. Ini kalau kalian nggak kuat iman ya bisa berdampak kalian kurang termotivasi untuk lanjut dan konsisten belajar di investasi. Yang kedua adalah waktu yang diperlukan untuk mengembangkan uang kalian itu lebih lama, dimana ini sudah pasti. Jadi memang kalian pasti butuh waktu yang panjang sampai keuntungan atau profit yang didapatkan itu bisa kerasa signifikan. Yang ketiga adalah psikologi jumlah kecil. Karena modal kalian itu jumlahnya kecil, kalian mungkin nggak ada rasa tekanan untuk bener-bener membuat perencanaan, planning, dan manajemen uang yang serius. Asal beli saham ini aja siapa tahu terbang. Kalau longsor harga jatuh juga rugi cuman berapa gitu. Jadi menggampangkan gitu. Jadi nggak ada sense of urgency untuk membuat plan yang benar-benar bagus. Sekarang kita masuk ke aliran yang kedua. Fokus tingkatkan income, baru berinvestasi.
menunda investasi demi hasil yang lebih besar. Lain halnya kalau kalian memilih aliran yang kedua ini, di mana kalian bisa fokus meningkatkan pendapatan atau income sebelum berinvestasi. Memang nggak bisa dipungkiri ya, kenyataannya semakin besar income kalian, semakin besar peluang untuk berinvestasi dengan return atau keuntungan yang lebih signifikan dan mempercepat pertumbuhan modal. Tapi ini bukan cuma tentang uang, tapi gimana kalian bisa memanfaatkan waktu yang singkat dengan return yang lebih tinggi. Tapi juga strategi ini punya kelemahan dan risikonya sendiri. Seperti kalau kalian tuh terlalu fokus ningkatin income, kalian tuh bisa kelewatan kesempatan untuk belajar dari investasi kecil yang bisa ngembangin mentalitas kalian menghadapi market. Selain itu juga kalian ada potensi ya untuk kehilangan kesempatan kenaikan harga fantastis yang jarang terjadi, 1 in a million. Seperti contohnya saham PANI atau Pantai Indah Kapuk 2. Year to date ya, dari 1 Januari sampai sekarang itu terbang dari harga Rp5.000 ke Rp15.000 atau sekitar 3 kali lipat. Bahkan per sekarang syuting itu udah 17.000, udah naik lagi. Itu kalau kalian taruh uang 100 juta ya, itu naik jadi 300 juta atau ada keuntungan sebesar 3 kali lipat. Uang kalian bertumbuh 3 kali lipat, dimana hal seperti ini itu nggak banyak terjadi dan jujur ini sayang untuk dilewatkan. Oke, kita lanjut ke pro kontra dari strategi ini. Pro yang pertama adalah kalian bisa punya modal investasi lebih besar. Jadi dengan income kalian lebih besar, itu kalian bisa alokasikan dana lebih signifikan untuk berinvestasi. Ini bisa mempercepat pertumbuhan aset kalian. Karena investasi itu bukan cuman psychological atau mental game, tapi juga ini numbers game. Contoh, kalian mulai investasi dengan modal kecil, anggap 10 juta seperti yang saya katakan di pertama tadi. Kalian dapat gain sebesar 100%. Berarti untung kalian tuh cuman 10 juta. Di mana mencari gain 100% ini bukan hal yang mudah. Lain cerita kalau kalian anggap mulai dengan uang 1 miliar gitu misalnya. Kalian dapat gain 10% aja, itu untungnya udah 100 juta. Di mana cari gain 10% itu bukan hal yang sulit itu. Dalam satu hari naik 10% itu banyak banget saham, kripto dan lain-lain. Itu contohnya. Pro yang kedua adalah diversifikasi itu lebih gampang. Kalau kalian punya modal lebih gede, itu bisa ngasih kalian kesempatan untuk investasi dalam berbagai produk investasi. Contohnya kalian bisa beli lebih banyak saham dan juga akses ke instrumen keuangan yang lebih luas seperti saham Amerika, ETF, dan juga saham blue chip yang nggak terjangkau dengan modal kecil. Karena investasi di saham Amerika, di ETF itu butuh modal yang cukup besar ya kalau kalian bisa lewat private banking segala macam. Atau juga kalian bisa diversifikasi lintas aset ke obligasi, properti, dan lain-lain. Pro yang ketiga itu scalability investasi atau skalabilitas. Jadi karena modal kalian itu besar, hasil yang diperoleh itu juga pasti lebih signifikan atau lebih berasa ya. Yang dimana ini bisa ngasih kalian motivasi lebih untuk terus konsisten belajar. Lalu apa kontranya kalau kita menunda investasi untuk fokus tingkatin income? Kontra yang pertama adalah banyak waktu yang kebuang. Kalian mungkin kehilangan waktu yang bisa ngasih efek compounding lebih dini dan juga mungkin kelewatan kesempatan investasi dengan gain fantastis yang jarang terjadi, seperti contohnya saham PANI yang saya sampaikan tadi. Yang kedua, itu kalian ada penundaan untuk belajar. Jadi karena kalian menunda investasi untuk meningkatkan income, kalian nih kehilangan pengalaman terjun langsung ke dunia investasi sambil belajar. Karena jujur, belajar dari video YouTube segala macam sama kalian terjun langsung itu beda rasanya. Dan juga ketika kalian langsung memulai dengan modal besar, risiko kerugian itu juga meningkat. Selanjutnya adalah psikologis itu lebih berat. Jadi karena kalian baru mulai investasi, baru belajar langsung dengan modal besar, itu pasti pressure-nya lebih besar. Kalau kalian nggak siap secara mental, melihat fluktuasi harga itu bisa membuat kalian emosional ya, atau panik saat turun dan terlalu euforia ketika harga naik. Itu sama bahayanya. Oke, jadi itu tadi pro kontranya. Bisa kalian resapi lagi untuk bahan pertimbangan memilih yang mana. Jadi dunia investasi ini unik ya. Ini adalah kombinasi antara psychological game dan juga numbers game. Bukan cuma sekedar permainan angka, tapi juga permainan emosi. Seperti rasa takut kehilangan uang atau juga sebaliknya. Kayak rasa serakah ya, atau greed untuk mendapatkan lebih banyak. Dan faktanya buat saya yang bertahun-tahun dunia investasi, itu buat saya emosi itu bisa jadi lebih menentukan hasil daripada strategi investasi manapun yang kalian pilih. Jadi
Strategi mana sih yang terbaik untuk memulai investasi? Oke, jadi di dunia keuangan itu nggak ada one size fits all ya, di mana satu teori ini cocok untuk semua orang. Enggak, ini tergantung preferensi dan kondisi keuangan masing-masing pribadi maupun keluarga. Ya mungkin memulai perlahan dengan modal kecil tuh lebih cocok kalau kalian pengen cepat belajar dan memahami cara kerja pasar dengan risiko yang kecil. Ini bisa ngasih kalian waktu untuk mempelajari psikologi investasi tanpa tekanan kehilangan modal yang besar. Atau juga mungkin ningkatin income dulu itu lebih cocok buat kalian kalau kalian pengen punya basis modal yang lebih besar sebelum memulai. Tapi juga ada risiko psikologis ya, dan juga kerugian itu bisa lebih besar kalau kalian belum cukup pengalaman ketika memulai investasi. Mungkin bisa jadi strategi terbaik buat kalian itu mengkombinasikan antara keduanya. Mulai dengan modal kecil sekadar untuk belajar sambil meningkatkan pemahaman, sambil juga meningkatkan income untuk kemudian diinvestasikan lebih besar setelah kalian ngerasa percaya diri. Tapi kalau kalian tanya ke saya, baiknya gimana? Jadi menurut saya ya, investasi terbaik itu sedini mungkin yang kalian bisa lakukan. Karena perbedaan 1 tahun atau 2 tahun memulai, ketika di compound dalam waktu yang panjang, itu perbedaannya bisa signifikan. Sebagai contoh, kalau kalian investasikan 10 juta dengan return konsisten 15% per tahun, lalu kalian compound terus interestnya tiap bulan selama 30 tahun, hasilnya adalah 662,12 juta rupiah. Lalu contoh kedua adalah kalian investasikan modal yang sama 10 juta, return yang sama 15% per tahun, tapi kalian telat investasi 1 tahun. Berarti kalian hanya berinvestasi selama 29 tahun. Hasilnya hanya 575,75 juta rupiah. Bayangin, karena sifat compounding yang eksponensial, hanya karena telat 1 tahun, itu kalian bisa punya perbedaan profit hampir 100 juta rupiah. Bayangin aja kalau modalnya 100 juta, tinggal kali 10 perbedaannya, bisa hampir 1 miliar bedanya. Makanya saya bilang investasi terbaik itu yang bisa kalian mulai sesegera kalian bisa dan mampu. Memang at the end of the day nggak ada strategi yang benar atau salah. Memulai dari yang kecil ini bisa ngebangun kebiasaan dan ketahanan mental. Sementara kalau kalian pilih untuk fokus meningkatkan income, itu bisa ngasih kalian lebih banyak ruang untuk ngambil risiko yang lebih besar. Tapi yang terpenting adalah memilih strategi yang cocok dengan tujuan finansial dan mentalitas kalian. Karena investasi ini bukan hanya tentang uang, tapi ini permainan psikologi dan angka. Dan di permainan ini semua dimulai dari satu keputusan kecil. Terima kasih telah menonton video ini.